kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kalau pada saat ini Tuhan, kami akan kembali beribadah. Kiranya Engkau berkati ya Bapa, setiap kami yang terlibat dalam ibadah ini. Biarlah boleh ibadah ini berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Dan biarlah ibadah ini Tuhan boleh berjalan seturut dengan kehendak Allah. Ini doa kami Bapa, mampukan kami dan layakkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini, Minggu 14 Juni 2020, mewakili Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Di masa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar transisi ini, kita tetap beribadah secara online atau daring. Sebagai umat Kristiani, kita percaya bahwa hadirat Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang. Dimanapun saudara berada, mengarahkan hati, menyembah Tuhan, dan mendengarkan sabdanya, di situ pula hadirat Allah nyata. Dengan pertolongan Tuhan, di masa pandemi ini, Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat akan tetap melayani seluruh anggota jemaat untuk tetap bertumbuh di dalam iman. Dengan iman, kita tetap taat pada perintah Tuhan dan tetap setia di dalam menantikan penggenapan janji Allah. Selama pelayanan daring ini, jemaat tetap dapat memperoleh liturgi ibadah dan warta jemaat dalam bentuk soft copy yang akan disebarkan melalui media WhatsApp. Bagi jemaat yang membutuhkan hard copy, dapat memperoleh di gedung gereja. Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat membuka hati untuk menerima saran dan masukan dari jemaat untuk meningkatkan pelayanan ini. Jemaat yang Tuhan kasihi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu, salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Sukacita yang besar, Kristus telah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang telah mengutusnya. Roh Kudus pun telah Dia curahkan sebagai bukti bahwa Allah sungguh tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, kita diutus membawa damai, cinta kasih, dan menjadi sesama kepada semua orang. Di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kita terus menyatakan panggilan dan pelayanan kita dengan komitmen seperti kasih Kristus kepada kita, dan tema minggu ini melayani tanpa pamrih. Marilah kita bersyukur, mengagungkan dan memuliakan namanya yang kudus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bersyukurlah pada Tuhan. Oh
langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Puji Tuhan. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Mari masuk ke dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara, kita telah jauh berjalan menikmati kehidupan ini. Semakin jauh perjalanan, kita menyadari semakin besarnya kemurahan, kesetiaan, dan kebaikan Tuhan yang kita alami. Namun, kita juga selayaknya mengakui bahwa kita seringkali jatuh ke dalam dosa melalui berbagai cara, kata, dan sikap hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mengecewakan Tuhan dan juga sesama. Mari kita membuka diri di hadapannya, menyatakan penyesalan dan memohon pengampunannya. Kami berdosa. Kami sungguh-sungguh berdosa. Di hadapan Tuhan, kami memohon pengampunan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai 8 berkata demikian. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Mari bermazmur bagi Tuhan dengan mengungkapkan mazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal 116 bait 12 sampai 19. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan Segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan, Dan akan menyebutkan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan, di depan seluruh umatnya. berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, Dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan untuk dibaca. Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Pembacaan yang berikutnya dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dan pembacaan Injil dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hanya oleh kasih karunia-Mu lah kami dapat menjalani kehidupan dan menunaikan tanggung jawab yang Tuhan percayakan atas kami masing-masing. Kami bersyukur di hari Minggu saat ini Tuhan memberikan kami ruang dan waktu untuk menyatakan penyembahan kami dalam ibadah hari Minggu. Di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, firman-Mu akan disampaikan.
Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman yang pertama terambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Lembaga Alkitab memberi judul Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya, kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan dirahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedang aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan firman kita yang kedua terambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11 di bawah judul hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan,
dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mungkin seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari berdiri. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritahukanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ orang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Kuresumana Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara. Shalom. Bersyukur penyertaan Tuhan memungkinkan kita untuk melewati hari-hari dalam sepekan yang sudah berlalu. Dan kita diperkenankan untuk menikmati persekutuan ibadah hari Minggu saat ini, dan kita boleh berjumpa lewat media online. Bapak Ibu saudara-saudara, Minggu saat ini dalam kita menikmati persekutuan, tema yang diterbitkan untuk kita renungkan berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, itu mengatakan melayani tanpa pamrih. Itu tema kita, melayani tanpa pamrih. Dalam dunia yang syarat dengan persaingan, manusia berlomba untuk menjadi yang terdepan supaya mereka dapat terlihat atau terpandang. Manusia berlomba untuk menjadi yang tertinggi atau terbesar agar mereka dapat dihargai, disanjung, dan dihormati. Dalam dunia seperti itu, untuk menemukan orang yang mau melayani tanpa pamrih, itu adalah sesuatu yang langka. Karena di dunia seperti itu, yang banyak adalah orang-orang yang mau dilayani. Dalam dunia yang sangat materialis dan individualis, itu segalanya diukur dengan uang atau materi. Makanya kemarin itu ada iklan yang mengatakan zaman kini mana ada yang gratis. Semuanya diukur dengan uang. Dan orang-orang yang merasa dirinya berada atau mampu, itu seakan tidak membutuhkan lagi orang lain. Di dunia yang materialis dan individualis seperti itu, kita susah mendapatkan, atau sepertinya ruang untuk kita menemukan melayani tanpa pamrih itu sangat kecil. Karena semuanya diukur dengan uang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mohon maaf jika kita tidak sependapat. Saya mau katakan peristiwa pandemi yang dihadapi saat ini itu adalah cambuk untuk membangunkan dan membuka mata hati kita
agar kita melihat, agar kita mengetahui, agar kita sadar bahwa ternyata menjadi yang terdepan, menjadi yang tertinggi, menjadi yang terbesar tidak ada artinya. Karena kita sama-sama menghadapi pergumulan. Tidak ada kita yang luput dari pergumulan pandemi saat ini. Uang tidak bisa menyelesaikan pergumulan ini. Yang dibutuhkan sekarang adalah hati yang tulus untuk peduli dan mau melayani tanpa pamrih. Kita sedang diingatkan oleh Tuhan, mari kembali pada panggilan kita yang sesungguhnya. Jangan hanya mengejar untuk menjadi yang terdepan. Uang tidak bisa menyelesaikan segala-galanya. Mari kembali kepada panggilan kita yang sungguh adalah melayani tanpa pamrih. Sebagaimana Tuhan Yesus datang dan Dia berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani." Pergumulan saat ini mau menyadarkan kita dan memanggil kita untuk kembali pada apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan panggilan kita. Kehidupan yang kita hidupi saat ini seharusnya kita sadar bahwa ini hanyalah anugerah dari Tuhan. Hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Semua yang kita miliki itu adalah berkat dari Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8-9 katakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan karena iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Firman Tuhan ini mau katakan, kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, kita ini tidak ada apa-apanya. Menghayati kasih karunia Tuhan atas hidup setiap orang, maka yang harus dinyatakan adalah bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan dan menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Tidak hanya melalui kata-kata, tetapi bagaimana kita menjadikan kehidupan kita itu berkenan dan menyenangkan Tuhan. Bagaimana caranya menyatakan syukur yang sesungguhnya? Yaitu menggunakan kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, menggunakan apa yang ada pada kita yang adalah berkat Tuhan, sesuai dengan maksud Tuhan memberikan kepada kita. Untuk apa Tuhan berikan kita kehidupan? Mengapa Tuhan memberkati kita? Supaya kita melayani. Banyak orang yang terkadang lupa diri, menggunakan salah kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupannya, bermegah atas diri sendiri. Bukannya dipakai untuk melayani, tetapi apa yang ada pada dirinya, bermegah atas dirinya sendiri, malah selalu mau dilayani dan menindas sesamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa hanya orang yang menghayati kasih karunia Tuhan atas hidupnya, hanya orang yang hidupnya dekat dan
di dalam Tuhan, hanya orang yang mengenal kehendak Tuhan, merekalah yang dapat melayani tanpa pamrih. Dalam Injil Matius pasal 10 itu menjadi bahan utama kita untuk kita renungkan. Dalam Injil Matius pasal 10 yang adalah bacaan kita, apa yang kita temukan di situ? Adalah panggilan Yesus kepada muridnya untuk melayani. Dalam Matius pasal 10 tadi kita melihat Yesus memanggil muridnya untuk apa? Untuk melayani. Perhatikan dalam ayat 1, saya baca kembali. Injil Matius pasal 10 ayat 1 katakan begini. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Yang dipanggil oleh Yesus adalah muridnya. Murid artinya mereka yang sudah belajar dan mau diajar. Murid adalah mereka yang memiliki kerendahan hati dan sukacita untuk menjawab panggilan Tuhan, panggilan Yesus. Di antara ke-12 muridnya, itu tidak ada yang berstatus sebagai ahli Taurat. Di antara ke-12 muridnya, di situ tidak ada imam atau pengajar. Di situ tidak ada para cendekiawan. Di situ tidak ada orang yang berpengetahuan tinggi atau memiliki pengetahuan yang tinggi. Tidak ada. Mereka hanyalah orang biasa, kumpulan para nelayan. Itu yang Yesus panggil. Mengapa? Karena Yesus tahu ketulusan hati mereka. Yesus melihat hati mereka, ketulusan mereka, kerendahan hati yang dimiliki mereka, kesediaan untuk mau diajar dan taat. Tuhan Yesus tidak simpati dengan orang-orang yang merasa dirinya hebat atau tinggi hati. Orang-orang yang merasa hebat dan tinggi hati ini malah bisa merusak tatanan dalam pelayanan. Karena tidak memiliki kerendahan hati untuk mau mendengar dan mau taat kepada kehendak Tuhan. Karena merasa hebat dan selalu merasa benar. Malah orang-orang seperti itu kalau dilibatkan dalam pelayanan biasanya pamrih. Sementara tema kita katakan kalau melayani itu tanpa pamrih. Tapi orang-orang seperti itu yang merasa dirinya hebat malah sebenarnya biasanya pamrih. Saya coba buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari tahu apa sebenarnya pamrih itu. Ternyata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pamrih itu ialah melakukan sesuatu, jadi melakukan sesuatu dengan maksud yang tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Orang-orang yang merasa dirinya hebat, biasanya ambisinya itu tinggi. Kalau tidak diberikan peran, kalau tidak diberikan kesempatan, kalau tidak terpanggil, biasanya tersinggung, kecewa, marah. Karena apa? Ternyata mereka mau terlibat karena ada maksud yang terselubung, ada maksud yang tersembunyi. Mungkin mau mencari pengakuan, mau mencari nama, mau mencari hormat. Tuhan Yesus melihat hati murid-muridnya yang hanyalah orang biasa-biasa saja, para kumpulan nelayan, tapi Yesus tahu hati mereka punya ketulusan tanpa pamrih. Karena itu Tuhan panggil mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara,
Dan ketika Tuhan memanggil dalam segala keterbatasan para murid yang hanyalah kumpulan nelayan, yang hanyalah orang biasa-biasa saja, apa dikatakan? Yesus panggil mereka, kemudian Yesus memberikan kuasa kepada mereka. Yesus panggil dan memberikan kuasa kepada mereka. Untuk apa mereka diberikan kuasa? Sekali lagi adalah untuk melayani. Untuk memberitakan kerajaan surga sudah dekat, untuk menyembuhkan, untuk mengusir roh-roh jahat, dan segala kelemahan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, siapapun kita, kalau Tuhan panggil, jangan minder, jangan rendah diri dengan mengatakan bahwa saya tidak sama seperti yang lainnya. Saya cuma tamat SMA, saya bukan sarjana. Kalau Tuhan panggil, jangan minder, jangan rendah diri. Karena ternyata dalam keterbatasan kita, kalau Tuhan panggil, Tuhan pasti memperlengkapi kita. Amin, Bapak Ibu. Tuhan pasti berlengkapi. Tuhan memperlengkapi para murid dengan kuasa supaya mereka diberikan kemampuan untuk melayani sesama yang sedang dalam pergumulan dan penderitaan. Itu maksud Yesus memberikan kuasa, supaya ada kemampuan yang dimiliki oleh para murid untuk melayani mereka yang sedang bergumul atau berada dalam penderitaan. Dan dikatakan bahwa kuasa itu, kemampuan yang ada pada mereka yang diberikan oleh Tuhan itu diberikan secara cuma-cuma. Diberikan secara cuma-cuma. Dan karena itu diberikan secara cuma-cuma, karena itu adalah kasih karunia dari Allah, maka dalam pelayanan mereka, dalam pelayanan para murid, seharusnya tanpa pamrih. Lalu, apakah ini berarti seorang pelayan tidak berhak untuk mendapatkan upah? Kan melayani tanpa pamrih. Apakah tidak berhak untuk dapat upah? Itu keliru. Karena dalam ayat 10 bagian akhir katakan, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upah. Yang dimaksud tanpa pamrih adalah melayani dengan hati yang tulus. Maka ketika kita melayani dengan hati yang tulus, dalam ketulusan kita untuk melayani, pasti Tuhan sudah menyediakan berkat. Kalau melayani dengan tulus, yang dimaksud di sini ialah jangan mengkomersilkan pelayanan. Ini menyangkut motivasi melayani. Melayani tanpa pamrih adalah karena kita menghayati kasih karunia dari Tuhan. Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, memberikan kita kehidupan, memberikan kita kesehatan, memberkati, mencukupkan apa yang kita butuhkan. Sehingga dalam penghayatan iman kita atas kasih karunia Tuhan, saya mau melayani. Itu motivasi melayani tanpa pamrih. Lahir dari penghayatan kasih karunia dari Tuhan, bukan materi. Motivasi melayani tanpa pamrih tidak berfokus pada diri sendiri. Orang yang melayani tanpa pamrih, dia tidak berfokus pada diri sendiri, tapi kepada sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Siapapun kita ini sedang ditegur oleh firman Tuhan, dan kita diajak untuk mengintrospeksi diri dan pelayanan kita. Saya mau katakan,
Kalau pelayanan kita masih berfokus pada diri kita sendiri, itu adalah pamrih. Melayani untuk mendapatkan pengakuan, melayani dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan bagi diri, itu pamrih. Bapak, Ibu, saudara-saudara, melayani tanpa pamrih itu juga kita bisa lihat dari pelayanan Abraham dalam Kejadian pasal 18 tadi. Apa yang Abraham lakukan? Dia tidak tahu siapa 3 orang yang tiba-tiba muncul di depannya. Dia tidak tahu. Tapi kemudian dengan rendah hati Abraham menyambut mereka dan memberikan atau menyiapkan sajian yang terbaik. Abraham tidak tahu, karena dikatakan tiba-tiba mereka muncul 3 orang. Tapi dengan rendah hati Abraham sambut mereka, Abraham menyiapkan sajian yang terbaik. Dan ternyata pelayanan tanpa pamrih yang dilakukan oleh Abraham itu mendatangkan berkat bagi keluarganya. Karena ternyata ketiga orang itu adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan peneguhan janji Allah tentang keturunan Abraham. Apa yang mau dikatakan di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Jangan memilih-milih atau memandang muka dalam menyambut dan melayani. Karena biasanya kita memilih-milih untuk menyambut dan melayani orang. Kalau kita sudah lihat dari jauh, orang itu datang dan kita tidak memperhitungkan dan tidak mengharapkan kedatangannya, kita sudah mulai pesan, kasih tahu papa atau mama lagi istirahat. Mari lihat Abraham. Dia sambut, dia menyediakan, dan ternyata orang itu mendatangkan berkat bagi keluarga Abraham. Sekali lagi, jangan memilih-milih atau memandang muka dalam menyambut dan melayani, karena tanpa disangka orang yang tidak diperhitungkan malah mereka sesungguhnya dapat menjadi utusan Tuhan untuk membawa atau mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Melayani tanpa pamrih seharusnya nyata dalam kehidupan setiap orang percaya yang telah menerima anugerah dari Tuhan. Kita diselamatkan dan dikaruniakan segala yang baik supaya kita melayani sesama. Itu maksud Tuhan. Dia menyelamatkan kita, Dia memberikan kita kehidupan, Dia memberikan kita berkat dan segala yang baik dalam kehidupan kita, bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi untuk melayani sesama. Kemampuan atau kelebihan yang ada dalam diri setiap orang, karisma yang dimiliki setiap orang itu adalah anugerah dari Tuhan untuk melayani tanpa pamrih. Banyak orang, bahkan hamba-hamba Tuhan yang merasa punya kelebihan, sadar atau tidak sadar, seringkali mau menggeser posisi Tuhan. Tuhan menjadi yang terkebelakang dan yang ditonjolkan adalah diri sendiri. Orang yang melayani tanpa pamrih adalah mereka yang mengandalkan dan bergantung sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Tidak usah bawa emas, tidak usah bawa bekal. Itu dikatakan dalam ayat 9 sampai dengan 10. Artinya Tuhan mau katakan, kalau engkau melayani dengan tulus dan tanpa pamrih, Tuhan jamin, Tuhan sediakan berkat. Orang yang melayani tanpa pamrih selalu ikhlas untuk menerima kenyataan. Dikatakan, kalau engkau masuk dalam rumah atau dalam kota, berikan salam. Kalau salam itu berkenan, berarti dia akan menerima salam itu. Tapi kalau tidak, salam itu akan kembali kepadamu.
Jadi orang yang melayani tanpa pamrih, dia tidak cepat tersinggung. Biasanya kita kasih salam orang tidak balas, marah. Tidak usah, jangan marah. Karena kita tidak rugi, dia yang rugi. Kita tidak rugi karena salam itu dikatakan kembali kepada kita. Tidak rugi kan kita? Malah orang itu yang menolak salam itu, yang tidak merespon salam itu, dia yang rugi. Dan dikatakan kalau kamu menyampaikan atau memberikan pengajaran dan mereka tidak mau mendengar, yang penting kita sudah sampaikan. Kalau orang itu tidak mau mendengar, jangan paksa. Dikatakan tinggalkan. Jangan marah, tinggalkan. Orang yang melayani tanpa pamrih sangat yakin perlindungan Tuhan atas dirinya dan penghakiman dari Tuhan. Kata ayat 15 dalam pembacaan kita tadi, katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Orang yang melayani tanpa pamrih, dia sungguh percaya bahwa Tuhan melindunginya dan Tuhan menjadi hakim atas kehidupan dan pelayanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita masih menjalani hidup di dunia sampai dengan saat ini, itu adalah kasih karunia dan kesempatan untuk kita menjawab panggilan, yaitu melayani tanpa pamrih. Kalau setiap orang menghayati kasih karunia Tuhan atas hidupnya dan menggunakan kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan ini untuk melayani tanpa pamrih, maka upahmu telah disediakan oleh Tuhan. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Sudah sejauh mana kita menghayati bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, bahwa segalanya yang kita miliki adalah berkat dari Tuhan, dan yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita, atas segala berkat yang telah kita terima dari Tuhan, untuk kita pakai melayani tanpa pamrih. Kalau kehidupan Tuhan masih anugerahkan, kita belum terlambat. Tunaikanlah tugas pelayanan tanpa pamrih. Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Sidang jemaat, sekarang kita akan memberikan persembahan kita dengan menghayati nas persembahan Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasabku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Mari kita angkat nyanyian pujian, pakailah seluruh hidup. Kita satu dalam doa syafaat. Tak hentinya kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan kami alami dan nikmati dalam hidup ini. Kasih Tuhan melayakkan kami untuk menikmati persekutuan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Kami menyembah-Mu Tuhan,
Semoga penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Kami mengangkat puji-pujian kepadamu, ya Tuhan. Semoga pujian kami manis kedengaran bagi Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang datang mengingatkan, bahkan menegur kami bagaimana seharusnya kami menghayati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga dalam kerendahan hati, dalam ketulusan, kami merespon kasih Tuhan lewat kesetiaan kami menjawab panggilan Tuhan, melayani tanpa pamrih. Tuhan mengenal setiap kami. Ampuni kami Tuhan, kalau dalam perbuatan atau pelayanan yang kami lakukan selama ini masih pamrih. Kiranya Roh Kudus mengubahkan kami, sehingga kesempatan yang masih ada yang Tuhan anugerahkan ini kami tidak akan sia-siakan. Kami akan pakai untuk melayani tanpa pamrih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan itu Tuhan dalam hati, dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan. Ini adalah ungkapan iman kami, mensyukuri segala kebaikan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup ini. Berkenanlah atas persembahan kami Tuhan, kuduskan, berkati, supaya berguna bagi kelebaran firman. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajar kami menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam usaha atau kerja yang dilakukan. Berkatilah ya Tuhan, sebab daripada-Mu lah sumber segala harapan dan berkat. Mendoakan orang tua kami yang telah menjalani masa tua, dan karena itu mereka ada dalam keterbatasan fisik. Tetaplah berikan semangat dan sukacita untuk menjalani masa tua dengan bahagia, baik di tengah-tengah keluarga pun di tengah-tengah persekutuan. Anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan, berikanlah pertumbuhan yang baik, jasmani terlebih rohani. Karuniakanlah hari depan yang penuh dengan harapan. Jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit, yang terbaring di rumah, ataukah mungkin ada yang terbaring di rumah sakit, kuasa-Mu dinyatakan, memberkati segala upaya yang dilakukan untuk memberikan kesembuhan. Yang berduka, kuatkan dan hiburkan, supaya tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang sedang bergumul, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam kehidupan ini. Kuatkan iman jemaat-Mu Tuhan, supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan, tetapi mengandalkan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar yang terbaik. Bapa dalam sorga, walaupun hidup ini syarat dengan berbagai tantangan atau pergumulan, sungguh kami menyaksikan
bahwa kasih setia Tuhan menaungi kehidupan kami. Berkat Tuhan tak berkesudahan. Dan karena itu kami mau menaikkan syukur atas sukacita yang dialami oleh jemaatmu yang berhari ulang tahun kelahiran, yang berhari ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup, bidang kehidupan ini. Anak-anak kami yang boleh naik kelas, yang lulus, sempurnakanlah sukacita jemaatmu. Sambutlah ungkapan syukur jemaatmu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Bapa dalam sorga mendoakan hamba-hambamu, Bapak Ibu majelis di jemaat Tuhan, jemaat keramat di sini, pendeta, penatua, diaken, pengurus OIK, ya Tuhan, Tuhan yang panggil kami untuk menata dan melaksanakan pelayanan. Kami ada dalam keterbatasan kami. Perlengkapilah kami selalu Tuhan dengan hikmat, dengan kesehatan, dengan sukacita, sehingga tanggung jawab pelayanan boleh kami langsungkan di tengah-tengah jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan terus bertumbuh menjadi jemaat yang senantiasa melayani, dan di atas semua itu nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Ya Allah Bapa dalam sorga, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkatilah ya Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami harus menerima kenyataan bahwa kami masih harus menjalani kehidupan di masa pandemi. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan menaungi kehidupan kami. Mendoakan pemerintah kami dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan, untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Tuhan berikan hikmat bagi pemerintah kami sehingga dapat mengambil kebijakan yang tentunya adalah untuk kepentingan masyarakat. Dan lewat semuanya itu, damai sejahtera Tuhan boleh kami nikmati. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami terus mendoakan bagi para medis, para relawan yang memberi diri mereka untuk melayani saudara-saudara kami yang terdampak pandemi COVID-19. Tuhan lindungi mereka, Tuhan lindungi keluarga mereka. Saudara-saudara kami, sesama kami yang terpapar COVID-19, kuatkan iman mereka, berikan mereka semangat, yakinkan Tuhan bahwa Tuhan ada bagi mereka. Dan kami memohon Tuhan berkenan untuk memulihkan keadaan mereka. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut sempurnakan. Kami bawa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saya jemput mari berdiri. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih. Ku
ibu saudara-saudara, pergilah. Roh Kudus menguatkan dan memampukan saudara-saudara untuk menjadi saksinya dan melayani sesama. Kerjakanlah tugas panggilan saudara dengan penuh ketulusan, tanpa pamrih dan rendah hati. Ia mengutusmu. Dalam segala kelemahanku, aku tahu Allahku sempurna. Dia akan memampukanku untuk melayaninya seperti yang Dia kehendaki. Arahkan hati dan pikiranmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.